Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 50 harus memahami apa yang dirasakan suaminya. Mas kok malah ketawain Jihan sih, kesal Jihan. Fatih yang masih tertawa menepuk bantal untuk Jihan dan dirinya. Kemudian dia bersandar di headboard, lalu menarik lengan Jihan dan membawa tubuh istrinya dalam dekapannya. Kamu tuh kok lucu makanya aku tertawa, wajah sayang tuh kayak orang panik. Balas Fatih dan semakin erat memeluk Jihan. Habisnya Mas, Jihan. Pria itu mengecup kening Jihan begitu lembutnya. Sudah aku katakan, aku akan selalu sabar menunggu istriku siap secara lahir dan batin menerimaku. Serta tidak ada keterpaksaan. Sayang, ungkap Fatih menjelaskan. Tangan Jihan terulur mengusap dada bidang suaminya yang selama seminggu ini selalu menghangatkan tidurnya di rumah sakit dan bisa merasakan debaran jantung suaminya. Benarkah, Mas tidak memintanya? Tanya Jihan begitu pelan. Kemudian dia menengadahkan wajahnya untuk menatap suaminya. Sang suami tersenyum hangat, tangannya menyentuh wajah istrinya dan mengusapnya dengan lembut. Aku akan minta kalau sayang sudah mau memberikannya, dan aku akan selalu sabar menunggunya. Fatih kembali mengulang perkataannya agar istrinya nyaman bersamanya. Baiklah, balas Jihan masih menatap wajah suaminya. Tapi kalau yang ini boleh minta gak? Sayang, tanya Fatih, jemarinya sudah bergeser menyentuh bibir ranum Jihan. Biasanya juga gak pernah bilang mau minta pasti Jihan tidak bisa melanjutkan ucapannya. Bibir suaminya sudah menyapa lembut bibirnya. Dan mendorong dirinya untuk memberikan akses suaminya untuk bergerilya di rongga mulutnya. Dan gadis itu pun mulai tergiring membalas sentuhan lembut tersebut. Tubuh mereka pun tergeser jadi berbaring bersama dan begitu intim. Semakin lama mereka berdua pun terhanyut dalam sentuhan bibir yang semakin lama membangkitkan hasrat mereka berdua. Mas, suara Jihan begitu sesak karena kehabisan oksigen. Ubun kepalanya juga merasa ada yang membuat dia melayang. Ketika bibir suaminya menyentuh daun telinganya hingga ke bagian lehernya, sensasi yang baru pertama kali dia rasakan. Makasih ya sayang, bisik Fatih suara baritonnya agak menggoda. Udah Mas, Jihan gak kuat, jujur Jihan dengan wajahnya tampak malu. Langsung membenamkan wajahnya ke dada suaminya sembari menetralisir dirinya yang berdesir hebat. Ternyata kalau dicium suami itu enak ya, batin Jihan masih terasa geli aneh. Sabar ya John, masih perkenalan dulu, pemanasan dikit, batin Fatih. Waktu terus bergulir tak terasa sudah 1 bulan berlalu. Kasus pidana Kinan serta orang suruhan Theo sudah masuk ke pengadilan dan sudah tahap persidangan. Sedangkan untuk Rahmat sendiri sebagai orang yang pernah melakukan kejahatan karena didesak akan kebutuhan ibunya. Namun dia mengakui dan membongkar rencana Kinan yang terbaru serta bisa menunjukkan segala bukti kejahatan Kinan saat kematian Embun.
Fatih dan Jihan memutuskan untuk tidak menyerahkan Rahmat ke pihak polisi. Namun, Rahmat untuk 3 bulan ke depan dirinya kena skors diistirahatkan di rumah tanpa menerima gaji. Buat Rahmat sendiri ini sebuah anugerah baginya dari keluarga Fatih, dan menerima saksi tersebut dengan lapang dada dari keputusan Fatih. Ketimbang di penjara selama 15 tahun seperti Kinan yang sepertinya akan divonis hukuman 15 tahun penjara. Sekarang Fatih dan Jihan sedikit bisa bernapas lega dengan kasus Kinan. Mereka bisa memikirkan hal ke depan serta berharap dalam perjalanan rumah tangga mereka tidak menemukan wanita seperti Kinan. Dan kini mereka berdua, Fatih hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal, wajahnya pun sedikit cemberut melihat pasukan Bodrex ikutan turun dari pesawat. Maksud hati mau berbulan madu berdua saja sama Jihan di Bali. Alhasil orang tuanya serta orang tua Jihan serta Krucil ditambah dengan asisten rumah tangga dan babysitter mereka ikutan dalam rombongan bulan madunya. Jihan hanya bisa nyengir kuda lihat suaminya cemberut, karena ulahnya lah yang mengajak pasukan, dengan alasan liburan bersama. Sayang, rengek Fatih saat istri dan anaknya berlalu begitu saja dengan koper kecil yang bisa jadi stroller berjalan sendiri. Halo papa, kejar kita dong, pinta Jihan menggoda suaminya yang sejak dalam pesawat manyun aja. Rasanya seru bagi Jihan kalau lihat wajah Fatih manyun tambah ganteng. Lantas Fatih mengejar istri dan anaknya tersebut yang semakin menjauh. Bu Kayla dan Mama Erina tersenyum sendiri melihat kelakuan anak dan menantunya yang semakin hari semakin dekat. Alhamdulillah ya Bu Kayla, rumah tangga anak kita sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, walau hampir mereka akan bercerai. Ucap Mama Erina sembari sama berjalan menuju area pengambilan koper. Iya Bu Erina, alhamdulillah, berkat doa kita bersama, walau awal pernikahan mereka karena paksaan dari kita berdua. Tapi dengan adanya permasalahan di antara mereka berdua, akhirnya menjadi jalan untuk mereka bersatu dan bisa merasakan satu sama lain, tanpa campur tangan kita sebagai orang tuanya, imbuh Bu Kayla. Ya, kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dan semoga pernikahan anak kita selalu harmonis. Dan siapa tahu aja nanti kita punya cucu kembali, balas Mama Erina tersenyum lebar. Kita tunggu saja kabar baik itu Bu Erina, ucap Bu Kayla turut tersenyum. Orang tua manapun pasti selalu mendoakan kebahagiaan anak-anaknya. Jika rumah tangga anaknya ada masalah, cukup mereka menjadi penasihat, bukan menjadi pemicu tambahan dari masalah anaknya tersebut. Usai mereka semua selesai mengambil bagasi, rombongan mulai melanjutkan perjalanan ke resort yang sudah di-booking oleh Fatih di daerah Seminyak. Sekitar 40 menit mobil yang mereka tumpangi sudah tiba di resort tersebut. Hol, ita ampe antai, seru Ezra yang sangat semangat saat melihat birunya laut dari kejauhan. Ayo Ezra sama opa dulu yuk, ajak Papa Gibran langsung mengangkat cucu pertamanya dari gendongan Jihan. Jihan hanya bisa tersenyum senang melihat anaknya sangat heboh dan bocah kecil itu minta sama opanya untuk langsung ke pantai. Padahal mereka baru saja menginjakkan kakinya di lobi resort. Dede jangan bikin opa, oma capek ya, ucap Jihan sembari melambaikan tangan.
Oke Mama, sahut Ezra membalas lambaian tangan Jihan. Kemudian kedua orang tua Jihan dan Fatih memisahkan diri dari mereka berdua. Tangan Fatih terulur merangkul pinggang Jihan lalu menatap hangat istrinya. Wajah manyunnya sepertinya sudah luruh, entah pergi kemana. Kita istirahat di kamar dulu yuk, abis itu baru kita jalan, pinta Fatih begitu lembut. Jihan yang memandang suaminya sedikit mengernyitkan keningnya. Apalagi melihat tatapan Fatih perlu diwaspadai, tapi sebagai istri dia harus memahami apa yang dirasakan suaminya. Ya sudah kebetulan Jihan juga mau lempengin pinggang. Tapi janji ya Mas nanti kita jalan ya, pinta Jihan. Iya sayang nanti kita jalan, jawab Fatih tersenyum semeringah. Setelah itu dia menggandeng tangan istrinya, lalu sama mengikuti langkah staf resort menuju cottage yang akan mereka tempati berdua. Fatih sengaja memilih berpisah dari kedua orang tua mereka serta ART dan babysitter karena dia ingin menikmati privasi berduaan sama Jihan. Setibanya di cottage, Jihan tampak takjub apalagi cottage-nya menghadap ke arah pantai. Suara deru dombaknya saja samar bisa terdengar. Ditambah lagi sudah tersaji berbagai makanan khas Bali di meja serta ada cake kesukaannya. Fatih melepaskan gandengan tangannya dan tergantikan dengan pelukan hangat dari belakang. Sayang suka sama cottage-nya? Tanya Fatih agak berbisik di telinga Jihan bikin bulu halus gadis itu merinding. Suka Mas, Jihan sangat suka. Apalagi dari sini busa lihat pantainya, Jihan sangat suka sekali. Ungkap Jihan jujur dan terlihat senang. Alhamdulillah kalau kamu suka, balas Fatih. Wajahnya pun sedikit menyelusup di tengkuk istrinya lalu mengecupnya dengan lembut. Jihan yang sudah sering dapat kecupan seperti itu mendesis pelan, tubuhnya pun mulai meremang. Sayang, Fatih kembali berkata saat sudah menarik wajahnya dari tengkuk Jihan. Kemudian dia memutar balik badannya agar bisa saling bersitatap dan kembali memeluk istrinya. Jihan pun mendongakkan wajahnya. Ada apa Mas? Tanya Jihan. Sudah ada keputusankah darimu sayang? Mengenaiku, masa percobaanku menjadi suamimu sudah lebih dari sebulan. Dan aku ingin tahu pilihanmu, apakah aku layak jadi suamimu, sayang? Tanya Fatih. Jihan sangat paham apa yang dimaksudkan oleh suaminya, dan kebetulan saat suaminya ingin ajak bulan madu ke Bali, maka di sini dia akan memutuskan. Jihan dan Fatih saling bersitatap penuh makna, tangan Jihan pun terulur naik menyentuh rahang suaminya. Mas Fatih mau jawaban apa? Balik bertanya Jihan. Aku ingin jawaban yang sangat jujur darimu sayang. Apapun itu aku akan terima. Jawab Fatih terdengar siap menerima. Benarkah? Kalau begitu Mas sudah siap kalau aku memilih pisah? Tanya Jihan dengan tatapan menyelidiknya. Tatapan Fatih mendadak sendu. Aku tak sanggup, tapi aku ingin melihat kamu bahagia. Jika perpisahan itu jadi kebahagiaanmu, aku harus bisa belajar melepaskanmu. Aku tidak mau egois walau hatiku ingin sekali egois. Jawaban Fatih seraya menarik napas beratnya, netranya mulai berembun.
Jihan agak menjinjitkan kakinya, lalu mengecup rahang suaminya. Jadi Mas sudah tidak mau memperjuangkan Jihan lagi, begitukah? Tanya Jihan, suaranya agak berbisik dan kembali mengecup pipi Fatih, lalu menatap penuh tanda tanya pada suaminya. Jika masih ada kesempatan lagi aku akan berjuang mengejarmu sayang, jawab Fatih dengan tegasnya. Jihan mengulas senyum hangatnya, kedua tangannya pun terangkat dan melingkar di leher suaminya. Kalau begitu perjuangkan mengejar Jihan, mencintai dan menyayangi Jihan sampai maut memisahkan kita, Mas Fatih, ucap Jihan penuh makna. Maksud, sayang, Fatih terhenyak, sudut bibirnya pun terangkat dengan sempurnanya. Cintai Jihan Mas Fatih, buatlah Jihan jatuh cinta padamu, suamiku yang ganteng, balas Jihan tersenyum lebar. I wish always loving you, my wife, Jihan Aisyah, ucap Fatih dengan hati yang sangat bahagia. Wajah mereka berdua pun semakin dekat dan bibir mereka pun saling menyapa dengan rasa cinta yang luar biasa. Wajah Fatih malam ini tampak bersinar dan selalu saja tersenyum serta tambah semangat. Begitu juga dengan Jihan, banyak tersenyum di acara makan malam bersama keluarga mereka semua. Malam ini Fatih sengaja mengajak semuanya makan malam spesial di pinggir pantai. Menikmati sinar rembulan yang indah serta suara deburan ombak yang begitu tenang. Beberapa waiters resort pun terlihat sibuk melayani mereka semua, dengan berbagai menu barbecue serta beberapa menu lainnya. Sayang, mau lagi ikan bakar guramenya, biar aku ambilkan, tanya Fatih saat beranjak dari duduk. Jihan pun mendongakkan wajahnya. Pah, mau lagi ikannya, sama minta tolong Jihan mau udang lobsternya, jawab Jihan. Siap sayangku, balas Fatih lalu bergegas ke tempat chef yang sedang membakar ikan, dan Jihan kembali menyuapi Ezra makan. Ezra nanti bobonya sama Oma dan Opa ya, ucap Bukaila di sela mereka menikmati makan malam. Kedua orang tua Jihan dan Fatih sangat paham maksud jalan ke Bali. Jika Fatih itu mau bulan madu sama Jihan, tapi malah ajak rombongan. Ezra langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ndak, Zra bobo kama mama ama papa, jawab Ezra cepat. Oma punya permen banyak loh, sama ada mainan robotan di kamar Oma sama Opa. Rayu Bukaila sembari melirik suaminya biar ikutan bantu membujuk. Iya, tadi Opa beli mainan robotan warna biru, timpal ayah Iqbal. Spontan Ezra mendongak wajahnya menatap Jihan lalu beralih ke papanya yang baru saja kembali dengan membawa ikan bakar. Jihan hanya bisa mengedipkan netranya sama kedua orang tuanya sedang membujuk anaknya untuk tidur sama mereka. Mama oleh Zra bobo kama Oma, Opa, tanya Ezra dengan bola matanya yang membulat. Boleh dong Ezra, Papa setuju kalau Ezra mau bobo sama Oma dan Opa. Jawab Fatih dengan lirikan mautnya menatap Jihan, tergidiklah bulu halus gadis itu. Tadi siang saja bibirnya sampai kebas dicium Fatih, ditambah lagi kecupan basah di area tengkuknya bikin Jihan merinding disko.
bersambung.